Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah Minggu Paskah kelima, 10 Mei 2020, yang akan dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Nathanael Sigit, yang akan membawakan satu tema, keberanian menjalani hidup. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, kita telah dihimpun oleh Tuhan, dipanggil bersekutu dalam hadirat-Nya. Dia telah bangkit dan menang atas maut, membuat kita tak henti-hentinya mengagungkan kebesaran-Nya. Kita memasuki ibadah Minggu Paskah kelima ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Injil Yohanes 14 ayat 1 berkata, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Kebangkitannya tidak diragukan, membuat kita percaya, tidak gelisah dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Tidak ada berita, juga kata-kata
Pendengar terkasih, kita rendahkan hati kita dan kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Pengampun, terimalah pengakuan dosa umat-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa dosa kami merah bak kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walau dosamu merah akan putih dan bersih. Walaupun merah makin risih kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam Mazmur 32, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa.
Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan menaungi kami, sehingga apa yang kami renungkan pada saat ini boleh masuk di dalam hati dan pikiran kami. Kami pun boleh memberlakukannya di dalam hidup kami keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Yohanes 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya.
Jemaat semuanya, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2010, angka kematian di Indonesia yang disebabkan oleh bunuh diri itu pernah mengalami peningkatan. Merasa punya masalah yang besar, solusinya bunuh diri. Dilanda frustasi, lantas bunuh diri. Diputus cinta oleh orang yang dicintai, langsung bunuh diri. Punya hutang dan tidak bisa membayar, juga cepat-cepat bunuh diri. Sampai-sampai karena merasa malu, tidak dapat membayar biaya study tour, seorang siswa SMA juga nekat bunuh diri. Itu pernah terjadi. Nah, saudara, mungkin saudara juga pernah bertanya-tanya, fenomena apakah ini? Banyak orang di mana-mana berdiskusi, fenomena apakah ini? Sedikit-sedikit kok mengakhiri hidup. Sedikit-sedikit kok bunuh diri. Tetapi saudara, apapun fenomenanya, tetapi itulah yang pernah menjadi kenyataan. Bahwa masih banyak orang yang menganggap kematian itu adalah jalan satu-satunya untuk segera lepas dari yang namanya persoalan, untuk segera lepas dari yang namanya kesulitan, untuk segera lepas dari yang namanya pergumulan dan sebagainya. Kematian sering dianggap sebagai cara yang instan, cara yang cepat untuk segera bisa terlepas dari kesulitan hidup. Benarkah itu? Saudara, memang manusia itu tidak akan bisa menghindari yang disebut dengan kematian. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kematian merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Tetapi kematian juga bukan solusi di dalam kehidupan ini. Karena tidak ada satupun pergumulan hidup manusia, tidak ada satupun kesulitan manusia yang solusinya adalah kematian. Manusia jangan hanya berani untuk mati, tetapi manusia harus berani untuk hidup. Kata banyak orang yang berani mati itu sudah biasa. Dan yang luar biasa adalah orang yang berani untuk hidup. Itu baru kesatria, itu baru pemenang. Kehidupan itu adalah solusinya. Saudara, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini seringkali kita baca dan kita dengarkan di dalam peristiwa kedukaan atau di dalam pelayanan kedukaan. Atau mungkin tertulis di dalam kolom berita duka yang ada di dalam surat kabar. Nah, pertanyaannya, ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal,
Itu pertanyaannya, kepada siapakah pernyataan ini ditujukan? Kepada orang mati ataukah kepada orang hidup? Mempersiapkan orang untuk mati ataukah memperkuat orang untuk hidup? Saya percaya kalau ada pertanyaan ini disampaikan kepada kita, kita akan bersepakat bahwa sudah jelas jawabannya. Bahwa perkataan Tuhan Yesus itu dikatakan Tuhan untuk orang-orang hidup. Ya, jadi perkataan Tuhan Yesus itu dikatakan Tuhan untuk orang-orang hidup. Jadi penekanan dari perkataan Tuhan Yesus di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu sebenarnya bukan hanya memberikan penguatan untuk menghadapi kematian, tetapi juga sekaligus penguatan untuk menghadapi kehidupan. Peneguhan untuk berani masuk di dalam kehidupan. Orang yang mengambil keputusan untuk berani menghadapi kehidupan dan masuk di dalam kehidupan, orang itu berarti menghargai kehidupan. Dan orang yang menghargai kehidupan, berarti orang itu menghargai siapa yang menciptakan kehidupan, yaitu Tuhan. Berani hidup, berani mengambil keputusan masuk ke dalam hidup. Berani teguh untuk menghadapi kehidupan. Dengan mengambil solusi-solusi kehidupan. Bukan solusi instan yang mengakhiri kehidupan. Nah, jemaat Tuhan cukup menarik untuk kita memperhatikan dan mendalami lebih dalam di dalam bacaan kita. Bahwa di antara para murid yang mendengarkan Tuhan Yesus berbicara ketika itu, hanya 2 orang yang mengajukan pertanyaan. Mereka adalah Thomas, dan yang kedua adalah Filipus. Kebetulankah ini? Tidak. Jadi yang pertama adalah Thomas. Kita tahu Thomas itu adalah seorang murid yang nanti ketika Tuhan Yesus itu telah bangkit, dia tidak percaya ada berita kebangkitan, lalu dia berkata, sebelum aku melihat sendiri, sebelum aku menaruh jariku di lubang bekas paku dan menaruh tanganku di lubang bekas tusukan di lambung, aku tidak akan percaya. Itu Thomas. Dan Thomas bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Mengapa Thomas sampai bertanya seperti itu kepada Tuhan Yesus? Kenapa dia sampai bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu karena sebelumnya Tuhan mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, jemaat, terhadap pertanyaan Thomas, bagaimanakah mungkin kami tahu jalan ke situ, jalan ke rumah Tuhan? Maka Tuhan Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jemaat sekalian, ini adalah sebuah pernyataan yang hanya diucapkan oleh Tuhan Yesus.
Sepanjang sejarah manusia, sepanjang peradaban manusia, dari dulu, sekarang, sampai kapanpun juga, tidak akan ada seorang pun yang berani mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan. Itu untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan. Bukan sekedar penunjuk jalan. Memang kalau kita cermati, saudara, Tuhan Yesus itu adalah jalan dan memang bukan penunjuk jalan. Tetapi dia menghadirkan jalan itu. Sama dengan tentang keselamatan. Tuhan bukan mengajarkan keselamatan, tetapi Tuhan menghadirkan keselamatan untuk diterima oleh umatnya. Tuhan Yesus menegaskan, akulah jalan. Itu berarti Tuhan Yesus memanifestasikan dirinya sebagai jalan keselamatan. Nah, jalan itu adalah jalan kehidupan Tuhan Yesus. Jalan itu adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Gaya hidup Tuhan Yesus, style hidup Tuhan Yesus, semuanya itu identik dengan jalan salib yang merupakan bukti cinta Tuhan kepada umat manusia. Jadi kalau umat percaya kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa, jalannya melalui Tuhan Yesus, iya. Tetapi untuk masuk di dalam jalan itu, kita harus memiliki jalan hidup seperti Tuhan Yesus. Kita harus menempuh jalan hidup seperti yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Pemikiran kita adalah pemikiran seperti Kristus. Hati kita juga berhati seperti Kristus. Itu baru jalan. Nah, jemaat itu murid yang pertama, Thomas. Kepada Thomas, Tuhan Yesus menjelaskan yang demikian. Dan berikutnya murid yang kedua adalah Filipus. Mengapa Filipus? Saudara, kita tahu bahwa di dalam proses pemanggilan murid dan di dalam proses pemuritannya, menurut Injil Yohanes, Tuhan Yesus itu berjumpa dengan Filipus. Dan kepada Filipus, Tuhan Yesus mengundang, ikutlah aku. Kalau yang lain percaya kepada pemberitaan Yohanes, lalu mengikut Yesus, seperti Petrus, kalau menurut versi Injil Yohanes, diajak kemudian menjadi murid Yesus. Tetapi kalau Filipus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan mengundang sendiri, ikutlah aku. Nah, jemaat semua, Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Setelah Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Maka kemudian Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bapa itu siapa? Tempatnya di mana? Sifatnya bagaimana? Tunjukkanlah itu kepada kami. Dan Tuhan Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Ini terkait dengan undangan Tuhan Yesus, ikutlah aku. Filipus ikut.
Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sekian lama engkau bersama aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oh jemaat yang terkasih, ini merupakan sebuah peringatan untuk kita semua. Filipus yang diundang langsung, ikutlah aku. Dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ternyata dia belum mengenal bahwa Tuhan Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Tuhan. Bagaimanakah dengan kita mengikut Tuhan? Kenalkah kita akan Dia? Atau jangan-jangan yang mengikut Tuhan hanya fisik kita, hanya ID card kita, hanya tanda pengenal kita, hanya identitas kita, tetapi tidak hidup dan hati kita. Maka ikutilah Tuhan dengan segenap hidup dan hati. Jemaat semuanya, pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Nah saudara, bukankah ini merupakan sebuah tanda iman yang terbukti? Artinya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menghargai kehidupan dengan cara di dalam hidup ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Barang siapa yang percaya pada Tuhan, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan menghidupi kehidupannya dengan spiritualitas Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tetap setia di jalan Tuhan Yesus dan tidak akan pernah dengan terburu-buru membuat keputusan prematur untuk mengakhiri hidupnya. Seberat apapun hidup, tidak pernah mengakhiri hidup dengan sengaja. Dan pada bagian terakhir, Tuhan Yesus kembali berkata, "Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya." Nah saudara, perkataan Tuhan Yesus itu bukanlah mantra. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya," itu bukanlah mantra. Bukan berarti segala sesuatu yang diminta dalam nama Tuhan Yesus, pasti segala permintaan itu akan dikabulkan. Tidak. Permintaan di dalam nama Tuhan Yesus itu dimaksudkan sebagai permintaan dari orang yang hidupnya dan di dalam hidupnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan menghidupi kehidupannya dengan nilai-nilai Kristus. Jadi kalau orang itu mencintai kehidupan, sesukar apapun dia tetap berani untuk hidup, berani masuk ke dalam hidup, dan menghidupi kehidupannya dengan nilai-nilai Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mintalah di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Dan ini bukan sembarang permintaan. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah permintaan, permohonan dari orang-orang yang menghargai hidup dengan jalan melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya dan menghidupi hidupnya dengan nilai Kristus. Jemaat yang terkasih,
Di dalam Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai kemenangannya atas kuasa maut. Dan itu artinya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus adalah merayakan kehidupan. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan. Sehingga jemaat, mari kita semua mengambil keputusan bahwa kita harus berani untuk hidup. Berani untuk menghidupi kehidupan dengan nilai Kristus. Berani menempuh jalan yang sama dengan jalan Kristus. Jangan mudah untuk putus asa. Jangan mudah untuk lengah. Jangan mudah untuk lemah. Jangan mudah untuk goyah. Jangan mudah untuk menyerah. Karena menyerah itu tidak sama dengan berserah. Berserah itu bukan menyerah. Ingatlah jemaat semua. Tuhan Yesus hidup agar kita semua yang mengasihinya dan percaya kepadanya juga mengalami kehidupan. Tuhan Yesus hidup supaya kita ikut hidup. Tuhan Yesus hidup supaya kita mengalami kehidupan. Tuhan Yesus hidup supaya kita mencintai kehidupan. Tuhan Yesus hidup supaya kita menang di dalam kehidupan. Amin. Dengan hati tertuju pada Tuhan, mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita akan berdoa syafaat. Tuhan, pada hari ini kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini tidak dapat hadir di dalam kebaktian di gereja karena pandemi COVID-19 mengharuskan jemaat untuk beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati peribadahan jemaat-Mu. Engkau yang akan melindungi mereka. Engkau yang akan menjaga mereka. Dan Engkau tetap memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja Tuhan, GKI Citraland, biar Tuhan juga yang akan terus memberkati, sehingga GKI Citraland boleh tetap menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kami berdoa bagi pelayanan para hamba Tuhan di tempat ini. Berkati pelayanan Pendeta Samuel Ismayanto, Pendeta Emeritus B.J. Siswanto, Bapak Christian,
Ferry Arwanto, Ibu Susana Kurniawati, para penatua, dan segenap badan pelayanan jemaat. Engkau memberkati mereka. Engkau juga terus yang akan hadir di dalam pergumulan jemaat Tuhan untuk mendapatkan tempat peribadahan yang baru. Segala perizinan, pembangunan, biar Tuhan yang akan memberkati. Berkatilah Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara-negara di dunia, di mana kami semua umat manusia terus berjuang untuk menghentikan laju penyebaran corona. Engkau memberkati usaha pemerintah, Engkau memberkati dan Engkau memberikan kekuatan bagi tenaga medis, rumah sakit, dan segala upaya penanggulangan. Kiranya wabah ini boleh segera berlalu dengan ketaatan kami, dengan kepatuhan kami terhadap anjuran dan seruan dari pemerintah. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah seru doa kami, syafaat kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabda Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawari 29 ayat 17a. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami menghadap Tuhan, membawa persembahan kami. Terlebih diri dan hati kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hidup yang jujur, hendak
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.